Good morning, good afternoon, or evening for you listeners out there. Selamat datang di Plato Petrion Late Night Talk yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi PWK Petrion dari Universitas Pradita Sumarekon Serpong. And we are your hosts, David and Hansen. Thank you for making us a part of your week. So we are here to educate, inform, and inspire all of you listeners terkait dunia perencanaan kota. Dan karena ini podcast yang dibuat oleh bunch of student, mahasiswa-mahasiswa aktif yang penuh dengan tantangan dan rintangan dalam kuliah, pastinya di episode-episode selanjutnya bakal ada yang terkait dengan kehidupan mahasiswa. So stay tuned for what's gonna come more. Nah, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu, Ko Andre Wardana. Halo Ko Andre. Halo, selamat malam. Malam. Nah, terima kasih sudah datang. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ko Andre terkait dengan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Oke, langsung aja ya. Jadi kalau ngomongin soal kuliah, itu kan pasti ada namanya prestasi akademik dan non-akademik. Nah, kali ini kita mau lebih fokus nih ke arah non-akademiknya. Nah, kira-kira Bro Andre nih, sejak kapan sih udah mulai suka atau udah mulai bergelut di bidang olahraga, khususnya di softball ya? Karena kalau jujur dari saya itu pas belum kuliah itu belum tahu nih namanya olahraga softball nih. Terus kayak pas baru dengar, oh ada Bro Andre katanya udah jadi atletnya softball nih. Wah, baru-baru dengar tuh kayak merasa keren sih. Nah, boleh mungkin sedikit diceritakan, Bro? Jadi gini, anyway itu handball ya. Oh iya, handball. Oke. Handball. Jadi ikut handball itu sejak 2018. Sebelumnya itu saya itu atlet volley. Jadi setelah mengalami beberapa accident yang harus patah 2 kali pada bagian bahu, jadi akhirnya pindah cabang olahraga ke handball, walaupun hampir sama volley menggunakan tangan kan. Iya. Handball itu sejenis ketika seperti kayak main futsal tapi pakai tangan gitu bedanya. Jadi iya. Nah, ikut handball itu sejak tahun 2017 awal. Lalu pada 2018 sudah mengikuti beberapa event internasional sih gitu. Keren sih, parah. Keren. Tapi emang olahraga si handball ini emang udah lama di Indonesia atau gimana sih? Kayak trennya itu kan ibaratnya kurang, kalau dari aku ya mungkin ya, apakah aku yang kurang memperhatikan dunia olahraga atau gimana, kayak si handball ini kayak aku baru tahu gitu loh kok. Baru benar-benar tahu olahraga ini. Ini gimana nih? Jadi sebenarnya sih kalau handball sendiri ya diakuin oleh KONI Pusat atau Kemenpora itu tahun 2016 sih baru mau diakui. Jadi kita ikut PON 2016 Jawa Barat itu, waktu itu kita masih eksebisi, jadi masih percobaan. Nah, tahun ini 2021 kita udah menjadi salah satu cabang olahraga yang diperlombakan di Pekan Olahraga Nasional kemarin di Papua. Gitu sih, jadi emang sangat baru diakuin. Tapi untuk internasional ini udah sama kayak olahraga volley, futsal, sepak bola sih kalau di internasional. Oke. Tapi emang dari awalnya dulu tuh mainnya volley ya. Cuman sampai serem banget itu patah 2 kali di bagian bahu ya. Terus nggak mengalami kendala kah selama bermain di handball ini? Sebenarnya sih mengalami ya. Jadi ketika kita lagi training atau mungkin lagi event kadang kambuh lagi gitu. Jadi tapi setiap maksudnya diimbangi dengan penguatan aja sih. Itu walaupun emang belum fix benar-benar sembuh gitu, walaupun di penyembuhan gitu. Iya. Gila sih. Jadi emang dari diri sendiri tuh emang niatnya tuh emang pengen olahraga apa gimana, kok kayak nggak jerak kah kalau udah sampai patah gitu? Terus entah dari keluarga apakah mungkin kayak melarang atau membebaskan?
Jadi Kan ngeri ya udah sampai patah 2 kali kayak gitu. Accident-nya berarti yang berat banget gitu loh. bener sih. Jadi pas sebenarnya patah pertama tuh saya tuh waktu mengalami patah pertama sembuh. Waktu itu sembuh, lalu main volley lagi, nggak lama patah lagi kan yang kedua kali. Akhirnya orang tua itu melarang untuk olahraga, kan namanya apa ya, masih muda gitu, jadi Iya. kita masih diam-diam latihan, ikut tanding gitu sih. Jadi terus sampai sekarang akhirnya diperbolehkan lagi gitu. Sebelah mana tuh kalau boleh tahu kok? Kiri kanan? Sebelah kanan, bahu kanan. Oh. Dua-duanya 2 kalinya di kanan itu patahnya. Iya, di tempat yang sama. Ih, parah keren. Sebenarnya nggak patah sih, dislok. Jadi engselnya itu lepas dari sendinya, itu lepas. Iya. Oke, mungkin dilanjut, David. Oke, nah kan kita semua udah tahu nih kan kalau Ko Andre ini juga mendapatkan penghargaan gitu kan di Predator Awards kemarin. Nah, kalau boleh tahu prestasinya apa aja sih kok yang udah diraih gitu sama di handball ini? Prestasinya itu sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya, tapi lumayan cukup lah untuk jadi kebanggaan dalam diri sendiri gitu. Jadi tahun 2018 itu saya berangkat ke Malaysia untuk mengikuti event International Handball Federation under 18, kalau nggak salah 18 atau 20 gitu. Jadi kita berangkat ke sana, lalu dan puji Tuhan kita pulang dengan membawa medali perunggu untuk Indonesia. Keren. Keren banget. Keren parah. Lalu terus gimana tuh? Terus Banten, maksudnya khusus provinsi Banten itu punya kayak senior ingin uji coba tanding gitu di Filipina, untuk kejuaraan handball beach open sih. Jadi nggak ada batas umur, jadi yang tua-tua yang itu boleh ikut main. Cuman kalau itu karena bersaingnya kan seluruh dunia, jadi kita nggak bawa apa-apa pulang gitu. Jadi hanya ingin latih mental aja gitu sih sebenarnya kalau yang itu. Terus selanjutnya itu untuk prestasi selanjutnya itu berkaitan dengan kejuaraan daerah, bahwa Kota Tangerang di kejuaraan daerah 2018, 19, 20 bener, sampai itu selalu mendapatkan juara umum di Banten dan medali emas pada saat Pekan Olahraga Provinsi Banten kelima apa keempat gitu, yang diadakan 2018 benar. Itu sih sebenarnya. Wah, gila sih. Banget berarti ya, udah banyak banget. Padahal ini cabang olahraga yang baru ya sebenarnya di Indonesia ya. Iya, olahraga baru. Benar. Tapi kalau dari tingkat kesulitan pas awal-awal tahu nih, ada handball nih, belajarnya itu kayak yang berat banget kah atau yang segampang yang dilihat orang gitu? Kalau handball kan ibaratnya dari tangan cuma lempar-lempar bola gitu. Apakah kayak emang ada aturan-aturan yang buat itu jadi sulit, atau mungkin dari latihannya itu harus berat banget kah? Dari sebenarnya sih enggak sih, karena kan basicnya kan udah volley ya. Jadi kalau handball kan menggunakan kekuatan. Iya benar, dari volley ya. Iya. Jadi kita kalau bedanya itu kita harus mengubah teknik total ya. Jadi kalau kita main volley itu agak beda kalau kita main di handball, karena tolakannya itu agak berbeda. Jadi kalau kita fokus di handball, kayak saya nih fokus ke handball, nanti kalau saya main di volley nanti berubah lagi main volley kayak
mempelajari lagi gitu, ngulang gitu. Iya. Jadi langkah-langkahnya itu kayak dieja dulu gitu. Kayak jadi harus pilih salah satu sih. Berbeda kalau kita belajar basket. Jadi kalau tolakan basket sama handball itu sama 3 langkahnya. Cuma kalau pemain basket bedanya kalau menurut pelatih saya ya, itu nggak ada powernya gitu karena dia kan biasa lemparnya itu lempar kering gitu ya, jadi kayak nggak ada powernya gitu tadi handball gitu sih. Cuma bedanya gitu, volley sama handball tuh kalau volley punya power, kalau basket nggak. Cuma kalau dari teknik lebih bagus di basket gitu. Iya. Tapi kalau habis main handball nyemes volley oke sih, makin kuat kayaknya. Ya bener, karena bolanya agak berat. Iya, soalnya kan dulu emang saya juga dulu main volley kok. Jadi pas masuk Pradita, masuk UKM volley-nya ternyata lesu banget UKM-nya. Terus kita kan kemarin tiba-tiba ada yang pandemi Covid ini ya. Jadi udah lepas lagi, padahal emang doyan juga sama si olahraga volley ini, cuman ya gitu. Di Praditanya sendiri masih kayak kurang banget kan waktu itu. Iya benar. Tadinya juga saya juga ikut maksudnya mau ikut latihan, cuma pas mau latihan tuh nunggu di parkiran kok nggak ada yang datang gitu. Jadi udahlah, next time-nya nggak datang lagi. Iya. Oke, kita lanjut kali ya. 2 angkatan kali ya. Oh iya 2 angkatan, benar waktu itu. Terus yang ketuanya itu perempuan, aku lupa siapa dari teknik sipil. Ya anak arsitektur. Iya, anak arsitektur ya, benar. Oke, kita lanjut. Nih, kalau ngomongin soal kuliah, terus kita punya hobi olahraga. Gimana sih cara atau mungkin teknik tersendiri dari seorang Bro Andre ini dalam memanajemen waktu, misalnya antara ingin fokus di kegiatan kuliah ataupun kayak ingin menjalankan hobinya gitu sebagai pemain handball ini gitu. Apakah kayak kemarin itu pas banyak lomba-lomba terganggu atau bisa ngehandle antara kuliah sama hobi? Gimana caranya? Sebenarnya sih kalau prioritas tetap prioritasin itu ya akademiknya. Jadi bahwa orang tua itu selalu bilang bahwa akademik dan non akademik itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh salah satu lebih unggul. Jadi dua-duanya itu harus berjalan seimbang. Jadi walaupun dengan gitu tapi prioritas itu tetap jadi akademik, karena orang tua saya itu bilang bahwa non akademik itu hanya sebagai hobi, bukan jadi profesi. Jadi kalau disuruh pilih ya prioritasnya tetap akademik. Nah kayak kemarin waktu 2020 kalau nggak salah SEA Games Filipina, itu sebenarnya waktu itu saya harusnya kan berangkat tuh perwakilan Banten, 2 orang perwakilan Banten dikirim untuk training camp SEA Games. Jadi kebetulan waktu itu kita lagi UAS ya, lagi UAS atau UTS gitu. Tahu sendiri kan kalau anak mereka kalau lagi UTS atau UAS di semester itu kan jarang tidur tuh. Iya benar. Jadi benar. Jadi akhirnya nggak berangkat ke SEA Games. Harusnya sih berangkat ke Filipina, cuma nggak jadi karena lebih penting akademik. Karena sayang kan harus cuti 9 bulan. Jadi mau nggak mau kan cutinya 2 semester tuh. Jadi ya udahlah. Aku sama 9 bulan ya kalau mau cuti ya. Iya, karena kan harus training camp dulu di Jepara waktu itu. Wah iya sih, tapi aduh sayang banget gak sih kayak ada pas milih, aku harus pentingin si ujian ini, tapi kayak kita tuh pengen banget gitu kan pasti berangkat ke sana. Itu pengalamannya sih sebenarnya gila. Sebenarnya sih pengalamannya berharga, tapi ya kembali lagi prioritasnya mana dulu. Mungkin setelah lulus bisa ikut lagi SEA Games, kan dia per 2 tahun sekali kan kalau SEA Games. Iya. Oh gitu. Tahun besok juga ada kok SEA Games, tapi entah berangkat apa enggak. Gas lah, tunggu apa lagi ya kan.
Iyalah harus ikut lah. Tapi bertabrakan dengan jadwal itu nggak sih? Kayak skripsi atau Nah itu wisuda. yang jadiin pertanyaannya itu. Jadi takutnya bentrok kan karena sayang kalau skripsi ditinggal gitu. Iya cuy. Iya benar. Oke lanjut mungkin David. Terus kan kita udah tahu juga nih kakak udah ikut lomba tuh banyak banget. Nah dari lomba-lomba itu tuh Pradita itu ada nggak sih kak kasih beasiswa gitu lewat jalur prestasi non akademik? Oh jadi kalau itu sebenarnya nggak apa ya, maksudnya saya nggak tahu kalau ada jalur non akademik. Jadi sebenarnya waktu saya daftar Pradita itu kalau nggak salah nggak lama saya berangkat Malaysia kalau nggak salah. Jadi sebenarnya itu saya itu sebenarnya nggak pengen bahwa ketika saya mendaftar itu menggunakan sertifikat non akademik saya. Jadi saya berusaha semampu mungkin kalau itu emang bener kemampuan akademik saya gitu. Jadi ikut tes doang sih gitu. Jadi sejujurnya sih awalnya itu teman-teman 2018 itu nggak ada yang tahu kalau saya atlet gitu. Awalnya akhirnya dia tahu karena waktu saya mau daftar saya minta izin bahwa tesnya itu online. Jadi akhirnya dikasih izin tesnya online dari Malaysia sana. Jadi saya ikut tesnya online. Lalu anak-anak 2018 itu dikasih tahu oleh tim marketingnya tadi bahwa saya itu atlet, jadi gitu. Ya pertama kali ketemu kayaknya pas di kampus lo udah mikir ini orang ini atlet kayaknya. Kan udah pernah itu kan ketemu pas di kampus offline gitu. Tapi mikirnya tuh bukan yang ke volley sama ke apalagi ke handball ya. Aku mikirnya ini pemain basket nih kayaknya dari intinya bentuk badannya gila, atletis banget soalnya. Enggak lah, enggak atletis banget. Oke lanjut aja kali ya. Lanjut ke selanjutnya ini. Sebagai bagian dari Pradita Awards, apa proses seleksi yang dilakukan? Oh, jadi mungkin pas itu ya, menjelang kemarin Pradita Awards, mungkin apa aja sih yang diseleksi ya untuk bisa masuk ke kategori atau dari panitianya sendiri, biar sebab apa kayak kita memenuhi syarat gitu loh sebagai si juaranya ini kemarin. Oh sebenarnya sih pas ini maksudnya seleksi pendaftarannya gitu. Iya kayaknya ya. Sepertinya dari pertanyaannya sih kayak gini bentukannya. Jadi kalau untuk seleksi pendaftarannya itu sebenarnya direkomendasiin sih. Jadi waktu itu saya dihubungin salah satu teman angkatan 2018 disuruh bikin surat bahwa kita itu 2018 beberapa orangnya itu dikirim ikut Pradita Award gitu. Tapi dibagi-bagi, untuk yang saya itu ikut yang non akademik dan beberapa teman saya itu ikut ke akademik ya. Jadi kayaknya saya doang deh yang dikirim ke non akademik. Berarti direkomendasiin ya gitu ya? Iya. Kalau nggak salah sama dosen ya. Sama dosen apa sama kaprodi gitu. Kok berdasarkan suratnya ya. Gitu sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak Ko Andre ini kan udah punya pastilah sertifikatnya itu katanya bisa diupload sih harusnya di Siakat kayak ada bagian SKPI-nya gitu kayaknya. Jadi mungkin pas nanti kelulusan ada kayak pertimbangan lebih gitu loh bagi anak-anak yang memiliki prestasi di luar akademik kayaknya karena pernah dengar juga tuh bisa ngupload sertifikat katanya di SKPI-nya Siakat katanya. Cuman ya belum pernah dicoba sendiri sih sama saya sebenarnya. Iya, saya juga sebenarnya banyak sih yang bilang kayak gitu, cuma saya juga sendiri belum pernah nyoba masukin ke SKPI. Cuma nggak apa-apa, nanti saya coba masukin sih. Menjelang kelulusan bisa lah. Iya. Bisa ngebantu banget sih kayaknya kok itu, bener. Ya cuma kayaknya poinnya itu kalau ada ininya kriterianya, misalnya menang dapat emas baru poinnya 5 ya kalau salah.
atau berapa ya? Kata Gitu 15. ya, ada nggak tahu deh. standarnya berarti ya. Ada kriterianya. Nggak semuanya dipukul rata gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi lumayan lah, feedbacknya ngebantu. Lumayan banget. Boleh lah. Oke, lanjut David. Terus ada nggak sih Kak kesannya gitu setelah diundang gitu kan jadi salah satu yang mengikuti Pradita Awards? Dan memenangkan Pradita Awards lah pastinya. Iya benar maksudnya itu. Sebenarnya sih ya terkesan ya karena maksudnya ada apa ya, maksudnya menjadi orang yang apa Sebagai ya? panutan. Iya, bukan panutan sih, maksudnya lebih ke ada maksudnya kebanggaan terhadap diri sendiri aja sih. Jadi Iya. kita bisa masuk ke Pradita Award gitu sih sebenarnya. Lebih Jadi, ke perhatian kampus juga nggak sih kayak terhadap kita anak-anak yang mungkin di akademis itu kan kayak kurang menonjol, tapi kalau kita punya prestasi di non akademis ini kita kayak oh ternyata ada nih Pradita memperhatikan kita dengan ajang-ajang Iya. Pradita Awards gini, terus kita dikasih piala kan kayak gitu, kayak pastilah kebanggaan apalagi dari jerih payahnya. Bro Andre udah sampai berapa kali mengalami cedera gitu, pasti berkesan sih. Iya, apalagi kalau dengan maksudnya itu kan Pradita Award sebagai bentuk apa ya, mencari mengapresiasi mahasiswa dan mencari mungkin bakat-bakat yang memang kampus tidak tahu, jadi mungkin ingin dikembangkan lagi gitu. Mungkin next time Pradita bisa ikut 5 Liga Mahasiswa Nasional itu. Oh iya. Amin sih. Cuman emang yang dari Pradita ini sebenarnya harus dihitung nggak sih? Kayak kalau dari aku ya gitu, pandangan di Pradita tuh UKM-nya itu harus lebih digombar-gambir gitu. Pokoknya ya benernya lesu banget gitu loh di UKM. Iya Pradita benar. ini kalau gua ngerasa kayak gitu ya. Benar. Jadi harus lebih digenjot lagi gitu, dikumpulin mahasiswa berprestasi non akademiknya. Tidaknya ikut tanding gitu, jadi walaupun nggak menang gitu setidaknya. Nah pengalamannya kan lebih ke mental, pengalamannya, iya. mental gitu loh, melatih mental kita. Kemarin aja Karena kan main volley aja pelatihnya dari luar, terus nunggunya berjam-jam, mau sparring sama kampus sebelah UMN nggak jadi-jadi. Kalau pemain UMN itu bagus-bagus karena teman saya itu ada yang masuk UMN, dia ikut UMKM-nya volley, jadi hampir rame lah UMN. Oh rame banget sore-sore kalau di lapangannya kan nampak banget tuh kalau anak-anak pada latihan itu pengen join, cuman udah lihat pelatihnya terus anak-anaknya mainnya kayak gitu, buset beda jauh nih, beda kelas. Iya. Kalau sparring biasanya anak-anak yang udah biasa, maksudnya udah dari waktu zaman SMP SMA-nya itu udah fokus di volley, jadi dia tinggal moles doang sebenarnya kalau pelatihnya. Iya benar tinggal dipoles lagi sih gitu sih. Jadi kalau lebih baik ikut tanding itu bukan nyari menang dulu kalau awal-awal, jadi nyari jam terbang, karena waktu tanding itu kan 90% itu bukan, kalau bagi saya dan tim handball itu bilang kalau waktu tanding itu bukan menampilkan, bukan maksudnya 90% itu mental, 10% teknik. Jadi itu ketika tanding ya, jadi mental itu sangat berpengaruh waktu kita tanding. Gitu. Betul. Makanya ada orang bilang kalau orang yang jago kalah sama orang yang semangat, karena yang dari mentalnya itu dia udah semangat terus kan, nggak pernah down. Catat analisis, catat ini quotes terbaik nih. Karena biasa kalau kita lomba ini kan masalahnya apa sih, mentalnya demam panggung gitu ya, belum main udah gugup, dan kalau kita udah gugup udah jelek pasti performanya main. Betul sih. Iya makanya itu. Makanya kalau orang semangat tuh bisa menang karena dia nggak pernah mikirin akhirnya gimana, menang atau kalah itu urusan nanti, yang penting dia udah nampilin semaksimal mungkin gitu. Mereka tuh lebih orang pro biasanya dia udah mikirin harus menang gitu. Iya benar.
Dia nikmati aja jalannya pertandingan gimana gitu. Iya. Oke, udah ya ini ya pertanyaan sampai sini sih. Oke, mungkin dari Bro Andre ini mungkin ada kayak mungkin sedikit pesan dan kesan untuk anak-anak kuliahan di luar sana untuk kayak gimana sih, apakah harus di hobi kita diperjuangkan ataukah bagaimana cara kita memanage waktu, mungkin pesan gitu sebagai ya atlet lah. Sedikit nasihat atau saran gitu, boleh lah. Jadi seperti yang tadi saya bilang sih bahwa pesan orang tua saya itu menjadi moto gitu dalam hidup saya. Jadi bahwa akademik dan non akademik itu harus selalu jalan beriringan, tidak ada yang lebih unggul. Namun kalau menurut saya kalau memang kalian lebih fokus di akademik, ya terjun aja di akademik. Jadi 100% fokus. Kalau memang ingin di non akademik, terjun juga 100%. Jadi kalau melakukan sesuatu itu jangan setengah-setengah gitu maksudnya. Jadi hasilnya itu memuaskan gitu. Kalau kita setengah-setengah gitu sebenarnya ya kayak mau ini tapi yang ini juga dikerjain gitu. Jadi kayaknya kurang efektif kayak saya gini. Sebenarnya gitu sih. Oke, super sih. Super. Jadi intinya kita harus kalau udah itu ya all in aja lah ya. Kita mau itu ya itu jalan-jalan. Terus ya jadi diri kita sendiri. Kalau udah di dalam pertandingan ya udah enjoy the game. Nggak usah sibuk mikirin hasil akhirnya seperti apa, tapi kita harus ya lakukan apa yang bisa kita lakukan depan mata kita sih. Oke, thank you buat waktu yang udah diluangkan ya Ko, untuk segala cerita prosesnya menjadi atlet handball. Oke. Thank you, terima kasih banyak buat narasumber yang paling kece, Bro Andre. Thank you juga buat partner gue. Iya, sama-sama. Untuk partner saya David dan untuk semua listeners, stay tune ya buat episode selanjutnya. Good night, bye bye. Bye bye.